Shalom seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita, seri pelajaran Alkitab mingguan. Dan kita bersyukur kita telah sampai kepada pelajaran minggu yang keempat pada saat ini dengan judul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami boleh kembali duduk di kaki-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan Engkau berbicara. Dan biarlah ketika Engkau berbicara, firman yang akan kami pelajari, kami dengar dan kami diskusikan, dan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi perjalanan iman dan kerohanian kami. Kami semakin dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami semakin dipersiapkan untuk sepenuhnya menghadirkan Engkau, yaitu Yesus Kristus hadir di dalam hidup kami, dan biarlah kegenapan Kristus hidup, sama seperti yang dikatakan Paulus, tetapi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, digenapi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, judul pelajarannya adalah Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Pada saat ini, pelajaran ini memiliki ayat inti di Filipi 2, ayat 2, yang berbunyi demikian, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Baik, kita akan masuk kepada bagian pembahasan dari pelajaran kita di bagian pendahuluan di Sabtu petang. Persatuan adalah kekuatan. Namun, mengetahui apa yang benar tidaklah sama dengan melakukannya. Ya, karena banyak orang tahu yang benar, tapi belum tentu dia melakukan. Dan di sini dikatakan kita semua terkadang gagal, meskipun kita telah berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga persatuan. Namun, itu tidak sama dengan sengaja merusak persatuan. Ya, apa maksudnya? Maka tidak mengherankan bahwa ketika Paulus melanjutkan tulisannya kepada jemaat di Filipi, ia ingin mereka sehati dan sepikir. Paulus mendasarkan pentingnya persatuan pada ajaran dan teladan Yesus. Itu adalah tema yang kita temukan di seluruh perjanjian baru dan secara khusus dalam surat-surat. Asal mula perpecahan di alam semesta berasal dari kesombongan dan haus kekuasaan serta jabatan oleh seorang malaikat di surga. Suatu perasaan yang menyebar dengan cepat, bahkan dalam lingkungan yang sempurna. Hal ini kemudian mendapat pijakan di Eden, melalui ketidakpuasan yang sama terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, dan keinginan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang telah dirancang Allah. Kejadian 3 ayat 1-6. Pekan ini kita akan melihat dasar Alkitabiah untuk persatuan di gereja, dengan fokus utama pada kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Pelajaran yang dapat kita dapatkan dari memandangnya, dan bagaimana kita dapat bertumbuh untuk menjadi lebih seperti Dia. Ini adalah bagian pendahuluannya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat asal mula perpecahan di sini dikatakan yang saya highlight warna hijau, ya, berasal dari kesombongan dan haus kekuasaan serta jabatan. Ini bukankah sedang terjadi di mana-mana di dalam kehidupan kita di dunia ini? Bahkan sekalipun terjadi di mana? Di gereja. Ya, bukan tidak mungkin karena kita lihat di sini, bahkan di dalam lingkungan yang sempurna di dalam kerajaan surga, di surga pada waktu itu yang belum sama sekali ada dosa, hal ini bisa timbul dan tidaklah mengherankan kalau ini bisa terjadi di mana? Di gereja. Saudara bisa saksikan di gereja masing-masing, saudara bisa memberikan juga kesaksian atau komentar
di bagian komen di dalam video ini, kita melihat bahwa ada orang-orang di dalam gereja yang memiliki apa? Roh Lucifer. Dan inilah yang menyebabkan perpecahan terjadi di mana? Di gereja. Itulah pelajaran pada saat ini ingin memanggil kita untuk menjauhkan kita dari kesombongan dan haus kekuasaan serta jabatan. Karena ini adalah roh siapa? Ini adalah roh setan, roh Lucifer. Karena ini pernah terjadi di surga, dan ini juga terjadi di dunia, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh Lucifer pada waktu yang lampau, pada saat asal mula dosa. Baik saudara, ini adalah bagian pendahuluannya. Jadi tujuan dari pelajaran kita pada saat ini adalah berfokus untuk persatuan. Dengan fokus utama kerendahan hati Yesus, sehingga dengan demikian, proses atau keadaan kita pada saat ini untuk kembali pulang ke surga tidak akan mengalami apa? Hambatan. Dengan menjaga persatuan. Tetapi persatuan yang dimaksud, nanti kita akan perdalam lebih jauh lagi. Persatuan yang dimaksud di sini adalah bukan kesamaan pendapat, bukan maksudnya kita kompak, sesama anggota, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana semua anggota umat Tuhan apa? Bersatu, mengalami persatuan di dalam Kristus, yaitu yang dimaksudkan dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Baik, mari kita melangkah kepada pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah perpecahan di Filipi. Bacalah Filipi 2 ayat 1-3. Faktor-faktor apakah yang tampaknya menyebabkan perpecahan dalam gereja? Apakah yang Paulus sarankan sebagai jalan keluarnya? Mari kita lihat. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tadi pertanyaannya adalah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan perpecahan di gereja dan apa yang Paulus sarankan? Mari kita lihat pembahasannya. Pasti merupakan kekecewaan yang luar biasa bagi Paulus melihat gereja yang ia dirikan dan ia kasihi dilanda persaingan serta dipenuhi dengan perselisihan. Ia menggunakan bahasa yang sangat kuat untuk menggambarkan masalah ini, yaitu apa? Mencari kepentingan sendiri. Di dalam bahasa Yunani ini disebut eriteia, yang telah digunakan sebelumnya di dalam Filipi 1 ayat 17. Dan ini merujuk pada para pesaing Paulus di Roma yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada memajukan pekerjaan Kristus. Bukankah ini terjadi juga di gereja? Jika ada seorang seperti Paulus yang lebih mementingkan pekerjaan Kristus, tetapi ada yang merasa tersaingi dan menghambat pekerjaan Injil itu sendiri. Dan ini memanggil kita untuk kita jangan meninggikan kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, kita lanjut, termasuk di antara perbuatan daging, Galatia 5:20, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakobus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, Yakobus 3:16. Kata Yunani untuk keangkuhan hanya muncul di bagian ini dalam perjanjian baru. Tetapi dalam literatur di luar Alkitab, kata ini merujuk pada sikap arogan, kebanggaan kosong, dan perasaan diri yang berlebihan. Paulus menggunakan kata yang berkaitan erat dengan hal ini dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5:26. Perhatikan solusi yang Paulus sebutkan untuk mengatasi masalah ini. Ya, di sini lihat yang pertama, penghiburan dalam Kristus. Paulus menggunakan teladan Kristus sebagai motivasi yang kuat. Yang kedua, penghiburan dalam kasih. Yesus menyatakan kasih Allah dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus. Yohanes 15 ayat 12. Kemudian yang ketiga, persekutuan dalam roh.
Kehadiran Roh Kudus menciptakan hubungan Kristen yang erat. Dari kalimat ini kita dapat lihat bahwa kalau hubungan Kristen yang tidak erat, itu berarti tidak hadir Roh Kudus di dalam jemaat itu. Ya, seperti yang terjadi dalam gereja mula-mula, dikatakan Kisah 2 ayat 42 dan bandingkan dengan 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi ini sangat penting apa? Kehadiran Roh Kudus. Kemudian yang keempat, kasih sayang atau belas kasih. Sifat ilahi ini seringkali terlihat dalam kehidupan Kristus. Lihat Matius 9 ayat 36, Matius 20 ayat 34, dan Markus 1 ayat 41. Dan digambarkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 33. Serta anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 20. Yang kelima, kemurahan hati. Sifat ini yang dicontohkan oleh Yesus juga harus terlihat dalam kehidupan para pengikutnya. Lukas 6 ayat 36. Yang terakhir, yang keenam, sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, satu jiwa, dan satu tujuan. Betapa gambaran yang luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana Paulus menekankan pentingnya kesatuan dengan lebih kuat lagi. Seperti yang Paulus tunjukkan, pikiran yang harus kita miliki yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara, untuk menjaga persatuan adalah artinya pikiran kita harus ada di dalam Kristus. Ketika pikiran yang ada di dalam Kristus ini kita sama-sama miliki, maka disitulah terjadi persatuan yang paling kuat. Jadi kalau ada perselisihan atau perbedaan pendapat, sebenarnya kita bisa dapat simpulkan dari ayat ini bahwa ada anggota jemaat yang tidak memiliki pikiran yang ada terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu panggilannya apa, saudara-saudara? Mari kita datang kepada Yesus, satukan pikiran kita, dan apa yang Yesus pikirkan, itulah yang kita pikirkan, dan apa yang Yesus lakukan, itulah yang kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, setan juga bekerja di dalam gereja. Dia tidak mau tujuan Yesus Kristus itu tercapai dalam kehidupan jemaat. Jadi, panggilannya juga adalah untuk kita yang belum memiliki pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus, mari kita bertobat, tundukkan hati kita, berikan pikiran kita untuk Kristus, menundukkan, dan biarlah Kristus yang menawan seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita sama seperti yang Paulus katakan, tetapi aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi persatuan yang dimaksud adalah ketika Yesus sudah hidup dan satu dalam kehidupan kita. Bukan pengertian yang sempit, oh jangan ada perselisihan ya, kamu sama itu yang penting walaupun tidak menurut kepada hukumnya. Janganlah bertengkar. Bukan seperti itu. Tetapi persatuan yang dimaksud adalah persatuan memiliki pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Baik, mari kita lanjut pelajaran kita ke pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah Sumber Kesatuan. Pikirkan lebih dalam tentang penekanan Paulus pada kesatuan dalam Filipi 2 ayat 2, di mana ia pada dasarnya menyatakan hal yang sama dalam 4 cara berbeda. Perhatikan juga fokusnya pada akal, pikiran, dan perasaan. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, ini tadi yang merupakan ayat inti kita tadi, ya, ini ayat inti kita. Sementara para pemimpin agama cenderung menekankan perilaku lahiriah yang tampak di depan mata, ya, Yesus justru berfokus pada pikiran dan perasaan kita yang tidak terlihat. Contohnya orang muda yang kaya mengakui bahwa ia selalu menaati hukum Taurat. Namun ketika Yesus menyuruhnya menjual semua harta miliknya
lalu memberikannya kepada orang miskin dan mengikut dia, Yesus menguji keterikatannya pada hal-hal duniawi. Yesus juga mengajarkan bahwa apa yang keluar dari hati atau pikiran itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Dan karena apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Bacalah Filipi 2 ayat 3 dan 4. Langkah-langkah praktis apakah yang Paulus anjurkan untuk mencapai persatuan di gereja? Langkah apa yang disarankan oleh Paulus? Mari kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi orang lain juga. Jadi di sini dikatakan kata-kata Paulus memberikan gambaran tentang kerendahan hati. Rendah hati dalam berpikir, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, tapi sangat jarang ya kita melihat di gereja, bahkan nggak usah jauh-jauh di gereja. Di dalam keluarga kita sendiri, saya berapa kali mengingatkan anak-anak ya untuk karena ini salah satu ciri utama ketika Kristus hadir di dalam hidup kita. Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, misalkan dalam kita mengambil makanan ya, saya selalu ingatkan anak-anak, hey, ingat, utamakan orang lain lebih dahulu. Ya, karena dalam hal-hal simpel, mengambil makanan, mengambil sayur dan lauk, mengambil piring dan tempat duduk, kita dapat melihat. Ya, karena firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu melihat. Jadi anak-anak saya ingatkan terus di dalam keluarga, di mana Kristusnya? Sama seperti istri saya juga sering mengingatkan kalau saya naik mobil ya. Kalau saya sedikit sudah mulai lepas kendali, istri saya mengatakan, hey, di mana Kristusnya? Ketika kita naik mobil ya tentunya kalau kita menganggap orang lain lebih utama, kita tidak akan berusaha mendahului dengan gegabah dan serampangan ya. Kalau kita ada di simpang, kita kelihatan Kristus itu hidup apa tidak di dalam hidup kita. Kalau kita menganggap orang lain, artinya mobil lain lebih utama, kita akan persilahkan apa? Maju mobil yang lain atau orang lain, kendaraan di depan kita, di samping kita ataupun di belakang kita. Jadi tidak usah jauh-jauh di gereja, di dalam pelayanan Injil. Hidup kita sendiri adalah Injil, bahwa kita bisa memberikan pekabaran, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dari rumah kelihatan anak-anak. Di jalan kelihatan orang tua atau bapak dalam mengendalikan kendaraan. Ini dilihat oleh orang lain, terutama orang terdekat kita, istri dan anak kita dan anggota jemaat kita. Memang dikatakan lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan, bukan? Tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita akan dimampukan untuk melakukannya. Namun prinsip-prinsip ini penting untuk selalu diingat dalam segala pergaulan kita, dalam setiap pergaulan kita. Seringkali dalam percakapan, ada kecenderungan untuk fokus pada bagaimana kita menanggapi daripada fokus untuk mendengarkan, guna memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dan melihat dari sudut pandang mereka. Banyak konflik sebenarnya muncul dari kesalahpahaman sederhana yang bisa dihindari hanya dengan mendengarkan secara aktif. Kita mungkin tidak setuju, tetapi mendengarkan dan berusaha memahami sudut pandang orang lain adalah langkah pertama untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat. Paulus berbicara tentang kesatuan yang dihasilkan oleh Roh, Efesus 4 ayat 3, yang menciptakan damai sejahtera yang menyatukan kita. Jika ada pertikaian dalam gereja, Roh Kudus dapat meredakan ketegangan dan membawa kita dalam kesatuan serta menciptakan keselarasan. Roh Kudus dikatakan jika ada pertikaian di gereja dapat meredakan ketegangan. Kalau begitu yang harus kita undang adalah siapa? Roh Kudus, supaya meredakan ketegangan dan membawa kita dalam kesatuan serta menciptakan keselarasan. Dalam pasal yang sama, Paulus juga mengatakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Efesus 4 ayat 13. Kedua hal ini saling berkaitan, memiliki
iman yang sama dan pemahaman yang selaras tentang kitab suci yang berasal dari pengenalan akan Kristus dan ajarannya sangatlah penting agar kesatuan tetap terjaga di antara kita. Saudara bisa ulangin kalimat yang saya highlight warna hijau. Persatuan yang dimaksud adalah kita memiliki iman yang sama, pemahaman yang sama, yang selaras tentang kitab suci, tentang suatu topik atau suatu doktrin, dan itu hanya bisa kita miliki dengan pengenalan akan Kristus dan ajarannya yang ada di dalam firman Tuhan. Itulah satu-satunya tips agar kesatuan tetap terjaga di antara kita. Saudara bisa perhatikan kalimat itu. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah apa? Memiliki Kristus, mendekat kepada firman-Nya, mengenal Dia akan ajaran-ajarannya, mengenal Kristus dan ajarannya, dan inilah kunci untuk apa? Menjaga kesatuan tetap terjaga di antara kita, umat-umat Tuhan. Sehingga pekerjaan Injil akan selalu apa? Mengalami kemajuan, walaupun ada hambatan dari iblis yang tidak menyukai pekerjaan ini. Jenis kematian terhadap sendiri seperti apakah yang dapat menuntun kita pada sikap menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri? Bagaimanakah kita bisa belajar melakukannya? Bagaimanakah hubungan kita akan berubah jika kita semua hidup dengan cara seperti itu? Baik, ini ada pertanyaan di hari Senin ya. Mari kita jawab. Apa yang saya bisa dapatkan bagikan di sini? Ya. Bagaimana cara kita belajar untuk melakukan kematian terhadap diri sendiri dan bagaimana kita belajar melakukannya, ya, mati terhadap diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama? Dan bagaimanakah hubungan kita akan berubah jika semua hidup dengan cara seperti ini? Yang pertama, caranya adalah mendengarkan secara aktif listening. Seperti yang Anda sebutkan, seperti yang sudah kita baca tadi, konflik sering lahir dari kegagalan untuk mendengar. Ya kalau di dalam gereja ya kita, maunya kita yang didengar. Ya. Kita lupa kita juga butuh masukan dari anggota jemaat yang lain. Mati terhadap diri sendiri berarti membungkam pembelaan diri dari dalam pikiran kita saat orang lain bicara, agar kita benar-benar bisa memahami sudut pandang mereka. Kemudian melepaskan hak untuk menang. Seringkali kita lebih memilih untuk, biar kita menang argumennya, biar kita yang disetujui argumennya, daripada memenangkan saudara kita. Ya, kematian diri berarti merelakan harga diri kita terluka demi menjaga keutuhan hubungan. Mengakui keterbatasan, 1 Korintus 8 ayat 2. Menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Orang yang merasa paling tahu, perhatikan ini saya ulangi lagi, orang yang merasa paling tahu biasanya adalah orang yang paling susah dikasih tahu, dan ini adalah yang paling sulit diajak untuk bersatu, karena dia merasa dirinya yang paling benar. Saudara-saudara, ini adalah beberapa cara yang bisa kita pikirkan dan kita boleh bagikan, sehingga supaya persatuan di gereja bisa tetap tercapai, sehingga pekerjaan Tuhan tidak mengalami hambatan dan gangguan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah implan pikiran atau bedah pikiran. Ya, apa maksudnya? Mari kita lihat. Semakin banyak perusahaan di seluruh dunia mengembangkan teknologi yang menggabungkan daya pemrosesan komputer dengan otak manusia. Singkatnya, dengan menghubungkan pikiran ke komputer, para ilmuwan berharap dapat mempengaruhi pemikiran kita melalui komputer. Agak aneh ya, meskipun penggunaan implan pada otak manusia menjanjikan hasil positif, seperti membantu mengatasi epilepsi, depresi, dan penyakit Parkinson. Potensi penggunaan yang lebih berbahaya tidak sulit untuk dibayangkan. Pengendalian pikiran mungkin sudah semakin dekat. Dalam beberapa hal itu bukan sudah terjadi. Dalam beberapa hal itu bahkan sudah terjadi. Pikiran kita seperti komputer, tetapi tetap jauh lebih unggul. Arus informasi yang terus-menerus kita terima setiap hari membentuk pikiran kita, mengkondisikan pemikiran kita, dan menuntun tindakan kita. Ketika kita memendamkan diri dalam media, cara berpikir dunia mulai tercetak dalam pikiran kita.
Sehingga kita pun mulai berpikir dengan cara yang sama, dengan dunia yang sama. Dengan cara dunia maksudnya. Seolah-olah pikiran orang lain telah ditanamkan dan dilebur ke dalam pikiran kita. Kita seperti Yesus harus menjadi pribadi yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 6. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Oleh sebab itu kita mau kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Yang oleh Paulus dikontraskan dengan roh duniawi. Dengan roh dunia. 1 Korintus 2 ayat 11 dan ayat 12. Siapakah guru kita? Dan apa yang sedang kita pelajari? Kemudian bacalah Filipi 2 ayat 5. Menurut Anda, apakah artinya memiliki pikiran Kristus? Ya. Wah, ini ada dua pertanyaan, nanti dijawab di bagian pembahasan. Mari kita baca Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Selain roh manusia yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kemudian Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya kita bisa mengubah pikiran kita. Tetapi kita tidak bisa mengubah hati kita. Hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Hanya Roh Kudus yang harus melakukan bedah hati dalam diri kita dengan menggunakan pedang roh atau firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17, yaitu firman Allah yang hidup dan kuat. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya melalui Roh Kudus kita benar-benar dapat mengenal diri sendiri, karena secara alami hati kita menipu kita. Yeremia 17 ayat 9. Kata Ibrani untuk licik atau akof mengacu pada tanah yang berbatu-batu dan membuat kita tersandung. Dalam arti yang lebih luas itu berarti pikiran yang berliku-liku, bengkok dan tidak lurus. Kita harus berubah melalui pembaharuan pikiran agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kemudian ada pertanyaan di bagian hari Selasa ya, yang paling bawah. Mengapa sangat penting bagi kita untuk mengikuti apa yang dikatakan Paulus ini? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi mengapa sangat penting? Mari kita lihat. Yang pertama, itu adalah filter terhadap kontaminasi. Dunia terus membombardir kita dengan hal-hal yang tidak suci. Masuk ke dalam pikiran kita. Apalagi tontonan sekarang ya, banyak sekali ya. Dari Instagram, YouTube, TikTok, ya, platform X, Facebook, TV, segala macam, Telegram, banyak sekali yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita dibombardir, dikatakan ini adalah filter. Ya, pentingnya Filipi 4 ayat 8 ini ya. Pikiran kita akan memproses data sampah, garbage in, garbage out ya. Kemudian yang kedua, ini membentuk neuroplastisitas rohani. Apa yang kita pikirkan secara berulang akan membentuk karakter kita. Jika kita dengan sengaja memikirkan hal yang mulia dan manis, kita sedang memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk memperbaharui sirkuit pemikiran kita. Roma 12 ayat 2. Kemudian yang ketiga adalah ini senjata melawan penipuan hati. Karena hati kita licik, akof, yaitu berliku-liku, kita membutuhkan standar objektif dari luar diri kita, yaitu firman Tuhan. Untuk menjaga pikiran tetap di jalan yang lurus. Ya, ini boleh membantu untuk menjawab pertanyaan di hari Selasa. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah Pikiran Kristus. Muhammad Ali pada bulan Agustus 1963 pernah berkata, akulah yang terhebat, kata Muhammad Ali. 6 bulan sebelum memenangkan kejuaraan tinju dunia kelas berat, ia bahkan merilis album rekaman berjudul Akulah yang Terhebat. Tidak diragukan lagi, Ali adalah seorang atlet hebat memang. Tetapi ia bukanlah contoh yang harus diikuti jika seseorang ingin memiliki pikiran Kristus. Sebaliknya, Yesus adalah pribadi yang sempurna tanpa dosa.
meskipun ia telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, Ibrani 14 ayat 15, Ibrani 4 ayat 15. Tetapi ia tidak pernah berbuat dosa, bahkan dalam pikirannya sekalipun. Namun Ibrani 5:8 menyatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penyerahan Yesus kepada kehendak Bapa selalu sempurna, tidak pernah sekalipun ia menolak untuk patuh. Meskipun tidak diragukan lagi, hal itu seringkali tidak mudah. Bacalah Filipi 2 ayat 5-8, ayat-ayat ini oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu teks paling kuat dan indah dalam kitab suci. Apakah yang Paulus sampaikan kepada kita di dalam ayat ini? Apakah implikasi dari kata-kata atau ayat ini? Yang terpenting, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita menerapkan prinsip yang dinyatakan di dalam ayat ini, dalam firman Tuhan ini, dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita baca Filipi 2, 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus yang setara dengan Allah, yang adalah Allah, bukan hanya mengambil rupa manusia, tetapi juga menjadi seorang hamba. Jadi dia turun dari, ya manusia kan ada yang derajatnya di atas, tengah atau bawah, ya. Mungkin orang bisa mengklasifikasikan dengan kekayaannya atau status sosialnya. Tapi Yesus dikatakan udah menjadi manusia saja sudah rendah, tapi dia mengambil yang paling bawah, yaitu seorang apa? Hamba. Yang disebut di sini doulos, seorang pelayan, seorang budak, dan kemudian menyerahkan dirinya sebagai korban. Udah hamba menjadi korban pula lagi ya bagi dosa-dosa kita. Di ayat lain Paulus mengatakan bahwa dia, perhatikan di Galatia 3 ayat 13, bukan hanya korban tapi lebih parah lagi menjadi kutuk karena kita di Galatia 3:13. Allah pencipta kita memiliki kedudukan yang mulia di surga. Dia yang punya seluruh dunia ini. Dialah pencipta kita, tetapi dia menjadi manusia, kemudian hamba, kemudian menjadi kutuk, kemudian itu mati di kayu salib agar dapat menjadi penebus kita. Dan hal itu menuntut dia untuk menjadi kutuk bagi kita. Luar biasa sekali kasih Allah kepada kita yang menjelma menjadi manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Bagaimanakah kita mulai menghayati apa yang dikatakan di sini? Bahkan lebih lagi, bagaimanakah kita melakukan apa yang dikatakan dalam ayat ini? Untuk menjadi orang yang seharusnya dihormati, tapi mau merelakan dirinya, memiliki kerelaan yang sama untuk merendahkan dan mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Saudara, jangan lupa bahwa pelajaran kita berjudul kesatuan melalui kerendahan hati. Sampai kita tidak memiliki kerelaan yang sama dengan Yesus, merendahkan hati, mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, maka itu artinya kita belum mengalami kesatuan atau persatuan dengan siapa? Dengan Yesus. Dalam ayat yang lain Yesus berkata, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 dan 12. Ini dalam banyak hal mencerminkan apa yang Paulus sampaikan dalam Filipi 2 ayat 5-8 untuk kita lakukan. Dalam cara yang lebih gamblang dan kuat, Paulus di sini mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan sebelumnya, yaitu agar tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia di dalam Filipi 2 ayat 3. Pertanyaan di bagian pelajaran hari Rabu ya, pelajaran hari Rabu, pikiran Kristus, ini ada pertanyaan. Bagaimanakah seharusnya kita menanggapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita? Sebagaimana yang digambarkan dalam Filipi 2, 5-8 tadi yang sudah kita baca. Tanggapan seperti apakah yang bisa dianggap memenuhi syarat atau layak atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Mungkin tidak ada yang lebih pantas selain jatuh berlutut dan menyembahnya. Mengapa sangat keliru untuk berpikir bahwa perbuatan kita dapat menambah apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Ya, mari kita lihat apa yang bisa saya bagikan di sini. Mengapa perbuatan kita tidak dapat menambah karya Kristus? Yang pertama, nilai pengorbanan Kristus yang tak terhingga. Ya, itu yang pertama. Kristus adalah Allah. Pengorbanan Allah memiliki nilai yang tak terbatas, tak terhingga.
Menambah perbuatan manusiawi kita yang cacat ke dalam karya agungnya, itu seperti mencoba mempercantik matahari dengan lampu senter. Ya, mungkin itu ilustrasi yang bisa diberikan. Kemudian, ini adalah tanggapan versus kontribusi. Tanggapan kita, perbuatan baik, kerendahan hati, bukanlah cara untuk membayar kebesaran Tuhan, keselamatan, kasih karunia, dan keselamatan yang Tuhan berikan. Melainkan itu adalah sebagai buah dari rasa syukur kita. Tanggapan yang paling layak memang adalah jatuh, berlutut, dan menyembahnya. Kita tidak akan bisa membayar jasa dan kebaikan dan kasih karunia Kristus. Yang bisa kita lakukan adalah dengan kekuatan kita bersyukur dan berterima kasih dengan perbuatan kita yang bisa mendukung bagaimana supaya keselamatan itu juga boleh sampai kepada orang lain. Tetapi tidak akan pernah bisa membayar kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mencegah kesombongan rohani, ini yang terakhir. Jika kita merasa perbuatan kita berkontribusi pada keselamatan, kita akan kembali jatuh kepada dosa yang sama. Mencari puji-pujian yang sia-sia dan merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi tidak bisa. Ya, jadi ini adalah untuk mencegah kesombongan rohani. Kesimpulan dan refleksi. Memiliki pikiran Kristus berarti membalikkan logika dunia. Dunia berkata, naiklah setinggi mungkin, tetapi Kristus berkata, turunlah serendah. Yang bisa kamu buat turun, tetapi itu adalah untuk apa? Melayani. Ya, puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu. Ya, dan kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran dari Kamis judulnya adalah Rahasia Kealahan. Salah satu ayat populer dalam Alkitab adalah 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tidak ada satupun topik yang kita ketahui secara menyeluruh. Kita selalu bisa belajar lebih banyak mengenai apapun. Betapa jauh lebih benarnya hal ini dalam kaitannya dengan realitas kekal yang berhubungan dengan kealahan dan penjelmaan. Paulus sering merujuk pada kerendahan hati Kristus yang luar biasa saat menjadi manusia. Ini adalah suatu misteri yang bahkan sepanjang kekekalan pun tidak akan bisa dijelaskan, sepenuhnya dijelaskan. Bacalah Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14-18, dan Ibrani 4 ayat 15. Apakah yang menjadi ciri khas kerendahan hati Kristus dan pengambilan sifat manusiawinya? Mari kita baca. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ibrani 2, 14-18, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang telah menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya dengan kita, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, dan hanya dia atau imam besar kita atau Yesus itu tidak berbuat dosa. Bagaimana mungkin anak Allah yang kekal melalui pekerjaan Roh Kudus, lihat Lukas 1 ayat 5, Lukas 1 ayat 35, menjadi makhluk ilahi manusiawi di dalam rahim Maria, sulit dipahami bagaimana yang tak terbatas dan kekal tiba-tiba menjadi manusia yang terbatas dan tunduk pada kematian. Inilah inti dari apa yang Paulus sebut sebagai rahasia kealahan. 1 Timotius 3 ayat 16. Dalam himne indah yang terdapat dalam Filipi 2, Paulus menguraikan kerendahan hati Kristus dengan cara yang lebih mendalam dibandingkan bagian lain dalam kitab suci. Yang pertama, dalam rupa Allah,
Filipi 2:6, kata morpe atau rupa merujuk pada kodrat ilahinya bahwa Yesus setara dengan Bapa. Ya, dia adalah Allah, tapi dia mau turun menjadi manusia. Bandingkan Yohanes 1:1. Kemudian yang kedua, mengosongkan dirinya. Filipi 2:7, sifat misteri Yesus mengosongkan diri dari hak-hak keilahiannya agar ia benar-benar menjadi manusia dan mengalami pencobaan seperti kita, sungguh menakjubkan. Kemudian yang ketiga, merendahkan dirinya, Filipi 2:8. Dengan mengambil kodrat manusia, Yesus turun dari kekuasaan tertinggi untuk menjadi seorang hamba yang hina, berlawanan dengan tujuan Lucifer, yang dia mau menduduki kedudukan yang paling tinggi di surga, ya. Kemudian yang keempat, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Filipi 2:8. Tidak ada cara yang lebih hina untuk mati selain cara yang Yesus pilih. Suatu rencana yang telah dirancang bersama Bapa dalam pemufakatan tentang damai, Zakaria 6:13, digambarkan sebelumnya oleh Musa yang meninggikan ular tembaga, bilangan 21:9 dan Yohanes 3:14. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5:21. Pertanyaan di hari Kamis, bagaimanakah kita seharusnya dapat berfokus pada apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib? Memandang salib sebagai contoh penyerahan diri, dan kerendahan hati membuat kita lebih rendah hati, sekaligus lebih tunduk kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kita seharusnya dapat berfokus, ya. Memandang salib, jalan menuju kerendahan hati. Ya, bagaimana kita dapat berfokus pada apa yang Yesus lakukan di salib membuat kita lebih rendah hati. Salib adalah obat yang paling mujarab bagi kesombongan manusia karena beberapa alasan. Yang pertama, salib menghancurkan harga diri yang palsu. Saat kita memandang salib, kita sadar bahwa dosa kita begitu parah sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kematian Sang Pencipta. Ini menghancurkan gagasan bahwa kita cukup baik karena usaha kita sendiri. Yang kedua, karena standar baru kehebatan. Di salib, Allah mendefinisikan ulang kekuatan sebagai pengorbanan dan kemuliaan sebagai pelayanan. Ya, kita merasa malu untuk memegahkan diri ketika melihat Tuhan kita bersedia menjadi hina demi kita. Yang ketiga, penyerahan diri yang total. Salib menunjukkan bahwa Yesus mempercayakan nyawanya sepenuhnya kepada Bapa. Memandang ini memotivasi kita untuk berhenti mencoba mengendalikan segala sesuatu dan mulai tunduk pada kehendak Tuhan. Pikiran kita atau kita tidak bisa sombong di kaki salib. Semakin kita memahami betapa besarnya kasih yang membuat kita turun ke bawah, membuat Allah turun ke bawah, semakin kecil keinginan kita untuk meninggikan diri di atas salib. Jadi ketika kita merenungkan Kristus yang rela mati dari kedudukan yang paling tinggi sampai kepada yang paling hina dan menjadi kutuk bagi kita, itu harusnya semakin memperkecil, dikatakan, keinginan kita untuk apa? Meninggikan diri kita. Karena pencipta kita bahkan, dia adalah seorang yang apa? Yang rendah hati. Ini menjawab pertanyaan hari Kamis, dan puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, ya. Kita masuk kepada bagian yang terakhir, pelajaran hari Jumat, yaitu pendalaman. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Semua cinta kasih seorang ayah yang turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua sumber kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa manusia, hanyalah seperti aliran kecil dibandingkan dengan lautan yang tak terbatas jika disandingkan dengan kasih Allah yang tak terhingga dan tak pernah habis. Lidah manusia tak dapat mengungkapkannya, pena tak dapat menggambarkannya. Engkau boleh merenungkannya setiap hari dalam hidupmu. Engkau boleh dengan tekun menyelidiki kitab suci untuk memahaminya. Engkau boleh menggerakkan segenap daya dan kemampuan yang telah diberikan Allah kepadamu dalam usaha untuk memahami kasih dan rahmat Bapa Surgawi. Namun, masih tetap ada sesuatu yang tak terbatas melampaui pemahaman kita. Engkau boleh mempelajari kasih itu selama berabad-abad, namun engkau tak pernah sepenuhnya memahami panjang dan lebar, kedalaman dan tingginya kasih Allah di dalam memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dunia. Kekekalan itu sendiri tak akan pernah dapat sepenuhnya mengungkapkannya. Namun saat kita mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus serta rencana penebusan, tema besar ini akan semakin terbuka bagi pemahaman kita. Jadi artinya kita harus belajar mengenai pengorbanan Yesus. Bahkan dikatakan di dalam kutipan firman Tuhan, di dalam Roh Nubuat dikatakan ini adalah mata pelajaran kita sepanjang masa kekekalan.
Saat kita menerima pelatihan yang dilakukan Musa di sekolah Kristus, apa yang kita akan pelajari? Menjadi tinggi hati? Memiliki pandangan yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri? Tentu saja tidak. Semakin banyak yang kita pelajari di sekolah ini, semakin kita bertumbuh dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita tidak boleh merasa bahwa kita telah mempelajari segala sesuatu yang layak untuk diketahui. Kita harus menggunakan sebaik mungkin talenta yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita diubahkan dari kefanaan ke dalam keabadian. Kita tidak meninggalkan apa yang telah kita peroleh, tetapi dapat membawanya bersama kita, sehingga pada kehidupan yang akan datang, sepanjang kekekalan yang tiada akhir, Kristus dan karya penebusannya. Nah, ini dekutifannya rupanya sama ya bunyinya atau poinnya. Sepanjang kekekalan yang tiada akhir, Kristus dan karya penebusannya akan menjadi tema utama dalam pembelajaran kita. Ini akan menjadi mata kuliah atau objek pelajaran kita sepanjang kekekalan. Ya, dan karena kita tidak sanggup untuk memahaminya sekarang di dunia kita, dan kita akan lanjut. Tidakkah saudara dan saya mau lanjut untuk mempelajari tema ini? Bagaimana penebusannya menjadi tema utama dalam pelajaran kita nanti di dalam kerajaan surga. Baik, puji Tuhan kita telah menyelesaikan bagian pendalaman di pelajaran hari Jumat. Ya, kita telah sampai kepada bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ya, ada 3 pertanyaan. Mari kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaannya. Apa sajakah pengalaman Anda dalam merasakan kasih Tuhan secara langsung dalam kelas diskusi, kelompok diskusi, atau dalam saat ini, forum ini, diskusikan berbagai cara yang telah membuat Anda mengenal dan mengalami kasih-Nya. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi dan bisa dijawab secara pribadi oleh Anda sendiri ya. Saudara bisa berikan juga di kolom komentar. Saudara bisa respon pertanyaan ini untuk boleh membagikan semangat dan pengalaman atau kesaksian yang sama kepada saudara-saudara kekasih kita yang lain. Tapi yang bisa saya bagikan, saudara juga bisa bagikan nanti apa yang bisa saudara bagikan di kolom komentar. Ya, jadi yang bukti bagaimana Tuhan itu mengasihi kita ya. Kasih Tuhan seringkali katanya terasa abstrak sampai kita mengalaminya dalam momen-momen personal. Terkadang kita tidak menyadarinya atau lupa bahkan berterima kasih. Hal-hal yang kita alami dari Tuhan yang pertama adalah pengampunan. Ya, kita mengalami kelegaan yang luar biasa setelah mengakui dosa yang berat. Tuhan akan selalu mengampuni ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian pemeliharaan, jawaban doa di saat kritis ya, pada kondisi ekonomi atau kesehatan, ya, adanya pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, sesama. Melalui kebaikan orang lain yang kita dapat melihat bagaimana Kristus juga bekerja melalui hamba-hamba Tuhan yang lain yang memberikan bantuan dan kebaikannya kepada kita melalui orang lain. Refleksi, jika kasih Tuhan itu seperti lautan yang tak terbatas, adakah area dalam hidup kita yang masih kita tutup dari aliran kasih-Nya? Ya, seharusnya tidak ada ya, karena sudah kasih Allah itu harus menenggelamkan kita. Jadinya seharusnya tidak ada area dari kehidupan kita yang seharusnya tidak menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu maksudnya. Baik, kemudian pertanyaan nomor 2. Apa sebenarnya makna dari pernyataan bahwa Yesus datang mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 7, bandingkan dengan Roma 8 ayat 3. Ya, Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Filipi 2 ayat 7 tadi kita juga sudah baca, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna dari pernyataan bahwa Yesus datang mengambil rupa seorang hamba? Mari kita coba bagikan ya, jawab. Filipi 2 ayat 7 yaitu doulos menekankan pada posisi atau status. Yesus tidak datang sebagai raja duniawi yang menuntut haknya, tetapi sebagai budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Ia menundukkan kehendaknya sepenuhnya kepada Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 3, kesurupan daging yang dikuasai dosa menekankan pada kondisi fisik atau alamiahnya. Yesus tidak mengenakan tubuh manusia yang super, artinya yang kebal terhadap kesalahan, terhadap kejatuhan. Tetapi dia persis memiliki tubuh yang sama dengan kita, manusia yang lemah, yang bisa merasakan lapar, sakit, dan godaan yang sama, hebatnya dengan yang kita rasakan. Artinya, Yesus menjadi hamba bukan hanya secara formalitas, tetapi dengan masuk ke dalam kondisi keaslian manusia, kemanusiaan kita, benar-benar menjadi daging, sama dengan dagingnya kita, ya, yang kita miliki sekarang.
kemanusiaan kita yang paling rapuh, agar ia bisa menghancurkan kuasa dosa dari dalam, agar ia bisa membuktikan bahwa penurutan kepada hukum dapat dilakukan oleh manusia yang adalah daging, tetapi harus hidup dengan apa? Dengan roh. Ya, itu artinya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Tantangan apa sajakah yang dihadapi gereja di daerah Anda dalam menjaga persatuan? Apapun permasalahannya, mengapa kesediaan untuk rendah hati dan tidak melakukan apapun yang merupakan kepentingan diri sendiri atau kesombongan merupakan langkah awal yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya di bagian pembahasan, tapi ini ditanyakan kembali di bagian pertanyaan. Mari kita coba bagikan. Tantangan umum, persaingan, jabatan, perbedaan budaya, generasi, atau konflik karena merasa pendapat saya yang paling benar. Ya, ini tantangan-tantangan yang sering terjadi di gereja ya. Persaingan jabatan, perbedaan budaya, generasi, konflik karena merasa pendapat saya yang paling benar. Nah, apa kuncinya tadi? Mengapa kerendahan hati? Filipi 2:3 adalah langkah awal. Ini mematahkan rantai ego. Ya, konflik biasanya bertahan karena kedua belah pihak menunggu pihak lain untuk meminta maaf duluan. Kerendahan hati memutus rantai ini dengan memilih untuk menganggap orang lain lebih utama. Kemudian yang kedua, menciptakan ruang mendengarkan. Orang yang tidak mencari puji-pujian, sia-sia akan lebih mudah mendengarkan tanpa merasa terancam. Kemudian yang ketiga, mengutamakan misi. Ketika kita tidak lagi mencari kepentingan sendiri, fokus kita beralih kepada Kristus. Itu fokus utama. Yang secara otomatis menyatukan kita kembali pada tujuan yang sama. Ya, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Fokus dan tujuan yang sama adalah untuk memberitakan Injil Kristus yang telah hidup di dalam diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Itu logikanya. Tidak mungkin kita bisa membagikan Kristus kalau Kristus itu tidak kita miliki dulu di dalam hidup kita, kelihatan dari karakter kita. Baik, puji Tuhan kita telah menyelesaikan semua rangkaian pelajaran kita, pembahasan pelajaran Alkitab kita ya. Sudah kita bahas semuanya, dan pada saat ini kita akan masuk kepada bagian panggilan ya. Panggilan untuk mengubah arah hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang terkasih, dunia ini telah mengajarkan kita bahwa keberhasilan diukur dari seberapa tinggi kita mendaki dan seberapa banyak orang yang ada di bawah kaki kita. Dunia mengajarkan ini, saudara-saudara. Ya, ini adalah ajaran yang kita telah alami sendiri dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, ini panggilan bagi kita adalah, namun hari ini saat saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita belajar rahasia kerajaan surga, bahwa di hadapan Tuhan jalan untuk naik, jalan kita untuk naik adalah kita harus turun. Ya. Namun hari ini kita belajar rahasia kerajaan surga, saya ulangi, bahwa di hadapan Tuhan jalan untuk naik, ya, jalan untuk naik adalah dengan turun. Yesus Kristus tidak menyelamatkan kita dari tahtanya yang tinggi. Saudara lihat kalimat yang dalam highlight warna kuning. Jalan untuk menyelamatkan bagi Yesus adalah dia harus turun. Dia harus turun dari tahtanya yang tinggi, ya, dan mengalami kehinaan di kayu salib. Dan itulah jalan bagi kita, bahwa kalau kita mau naik ke surga, maka kita harus turun melayani. Sudahkah saudara melayani? Sudahkah saudara dan saya turun melayani supaya kita naik, diangkat ke surga? Kemudian hari ini panggilannya bukan untuk menjadi yang terbesar, melainkan menjadi yang paling bersedia melayani. Jangan lagi biarkan implan kesombongan dunia membentuk pikiran kita. Biarlah Roh Kudus melakukan bedah hati, meruntuhkan tembok ego kita, dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Mari kita pergi bukan untuk mencari kehormatan, melainkan untuk mencari siapa yang bisa kita layani, agar dunia melihat bahwa dalam kerendahan hati kita, Kristus benar-benar hadir dan bertahta. Persatuan bukanlah, nah ini fokus panggilan ini yang tadi yang pertama, fokus panggilannya adalah untuk mengubah arah hidup. Panggilan yang kedua, fokusnya pada kesatuan jemaat. Persatuan bukanlah tentang memiliki pendapat yang sama dalam segala hal.
melainkan tentang memiliki kasih yang sama di atas segalanya. Saudara boleh lihat ini sangat indah sekali ya kalimat ini. Persatuan itu bukan memiliki pendapat yang sama. Oh iya, kamu harus sama pendapatnya dengan saya. Kamu harus sama. Nggak boleh kita beda pendapat menjaga persatuan. Bukan itu esensi persatuan. Melainkan tentang apa? Memiliki kasih yang sama di atas segalanya. Kasih Kristus ada di dalam hati kita. Paulus mengingatkan kita bahwa kesatuan jemaat mustahil tercapai tanpa kerendahan hati. Jika hari ini ada tembok pemisah di antara kita, jika ada kepentingan diri tembok pemisah itu yang sedang kita pertahankan, pandanglah kembali ke arah salib supaya tembok itu apa? Kita rubuhkan. Tembok untuk menjadi orang yang eksklusif sudah Tuhan rubuhkan pada saat pelayanannya di dunia, pada saat ia melayani dalam kehidupannya untuk menjadi contoh di dalam bangsa Israel terlebih dahulu. Tetapi bangsa ini menjadi apa? Gagal secara bangsa. Tetapi ini dipanggil untuk kita apa? Merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Kepentingan diri, kesombongan, dan ego kita. Kemudian, di kaki salib tidak ada tempat untuk kesombongan. Di sana kita semua hanyalah orang berdosa yang sama-sama membutuhkan anugerah kasih karunia. Mari kita berjanji mulai hari ini untuk menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Maukah saudara berjanji untuk ini? Mari kita menjadi satu, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita memiliki Kristus yang sempurna, yang telah merendahkan dirinya demi menyatukan kita semua. Jadi pada saat ada ayat Alkitab mengatakan firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebenarnya ini yang dimaksudkan. Yaitu apa? Mari kita memiliki Kristus yang sempurna. Mari kita menghidupkan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Merendahkan diri demi menyatukan kita semua. Kemudian yang panggilan penutup yang terakhir, sejarah alam semesta dimulai dengan seorang malaikat yang ingin menjadi Allah dan berakhir dengan kehancuran. Namun sejarah penebusan kita dimulai dengan Allah yang bersedia menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan menjadi kutuk, dan berakhir dengan kemenangan kekal. Kemudian, janganlah kita membuang energi kita untuk membangun monumen bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, mari kita habiskan hidup kita untuk mencerminkan keindahan pikiran Kristus. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia sendiri yang akan meninggikan pada waktunya. Biarlah pikirannya menjadi pikiran kita, dan kasih-Nya menjadi nafas hidup kita. Inilah pelajaran kita, saudara. Puji Tuhan kita telah menyelesaikannya. Dan saudara-saudara, kesatuan hanya dapat dicapai melalui kerendahan hati. Sehingga hidup kita hidup, tetapi bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah memimpin kami dalam pelajaran ini. Terima kasih atas segala kebaikan yang boleh mengingatkan kami. Firman pada saat ini yang boleh menuntun kami ketika kami duduk di dekat kaki-Mu pada saat ini, kami diingatkan kembali untuk meruntuhkan tembok keegoisan, kepentingan diri, dan segala kesombongan, sehingga kami dipanggil untuk hidup memiliki pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Sehingga persatuan itu boleh dicapai di dalam jemaat, sehingga dengan demikian kami boleh bekerja untuk memajukan pekerjaan Injil, untuk memberitakan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka juga beroleh keselamatan itu, dan kami bersukacita sama-sama untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang Kau telah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.